Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channelnya DMT, Dunia Militer Terkini. Di video kali ini kita akan membahas tentang update berita militer Indonesia. Ada apakah? Mari kita bahas ulasannya di sini. Indonesia selangkah lagi dapat jet tempur yang disebut paling canggih saat ini. F-15 merupakan salah satu jet tempur paling tangguh yang pernah dibuat. Pertama kali diperkenalkan pada tahun 1976. F-15 telah bertugas dalam konflik besar di seluruh dunia. Desainnya yang berkualitas tinggi telah memungkinkannya untuk mencapai lebih dari 100 pembunuhan tanpa kehilangan satupun dalam pertempuran. Selama hampir 5 dekade masa tugasnya, F-15 telah mengalami beberapa peningkatan besar. F-15EX adalah varian terbaru yang menampilkan banyak perubahan. Bahkan dalam artikelnya yang terbit pada 28 Juli 2024, Laman National Inters menyebut bahwa F-15EX Eagle adalah jet tempur paling canggih saat ini. Produsennya, Boeing, berencana untuk terus mengembangkan model tersebut. Pada tahun 2010, Angkatan Udara USAF menghadapi dilema. 1 dekade dihabiskan untuk fokus pada pemberantasan pemberontakan, penurunan signifikan dalam pesanan F-22 Raptor, keterlambatan dalam pengembangan F-35 dan armada F-15C, dan F-15D yang menua dengan cepat membuat Angkatan Udara kekurangan jet tempur. Sementara beberapa pihak mengusulkan untuk memodernisasi armada F-15C dan F-15D, hal itu terbukti terlalu mahal. Sebaliknya, pimpinan memutuskan untuk membeli Eagle canggih yang menggabungkan peningkatan dari beberapa desain untuk dijual ke Arab Saudi dan Qatar. Peningkatan tersebut mencakup semuanya, mulai dari mesin hingga sensor dan avionik, menjadikan F-15EX Eagle 2 sebagai pesawat yang jauh lebih baik daripada pendahulunya. Mesin F-110GE-129-nya menghasilkan daya dorong 29.000 lbs dalam afterburner. Jepang dengan kecepatan Mach 2,5. Peningkatan daya dorong ini juga memberi Eagle baru kapasitas muatan yang luar biasa, yaitu hampir 30.000 lbs. Peningkatan sistem pesawat lainnya termasuk pengenalan sistem control fly-by-wire penuh yang memberi pilot kemampuan untuk terbang hingga ke tepi batas. Radar APG-82 AESA dan Legion Pod IRST membawa rangkaian sensor F-15 ke abad ke-21 dan membantunya mendeteksi ancaman pada jarak yang lebih jauh. Eagle Passive Active Warning Survivability System (PAWS) yang dirancang oleh BAE memberikan F-15 peringatan radar yang terintegrasi penuh, geolokasi kesadaran situasional, dan solusi perlindungan diri untuk mendeteksi dan mengalahkan ancaman lama saat ini dan masa depan di permukaan dan udara. Masukan ini diproses oleh komputer misi Advanced Display Core Processor 2 ADCP-2 baru dan ditampilkan kepada awak kapal pada layar area besar LAD 10x19 inci. Sebagai pelengkap, kemajuan dalam material dan produksi telah meningkatkan masa pakai Eagle baru menjadi 20.000 jam, yang berarti lebih banyak serangan mendadak dan umur yang lebih panjang. Saat ini, USAF menggunakan F-15EX Eagle 2 untuk pertahanan dalam negeri. Namun muatannya yang besar dan 2 tiang tambahan memberikan fleksibilitas dalam hal muatan senjata. Eagle baru dinilai mampu membawa setiap senjata di gudang senjata USAF, serta memiliki kapasitas untuk senjata potensial baru, seperti rudal hipersonik besar yang dapat terbang jauh. Seiring dengan semakin menuanya F-15A Strike Eagle, F-15EX juga dapat beralih ke peran tersebut. Selain itu, pengujian penerbangan dan permainan perang lebih lanjut dapat membuat mereka terintegrasi lebih erat dengan aset garis depan seperti F-22 Raptor atau F-35 sebagai sistem pengirim senjata. Selain peran yang telah dijelaskan, Boeing tengah menjajaki penggunaan lebih lanjut untuk F-15EX. Minggu lalu, Breaking Defense melaporkan bahwa perusahaan tersebut tengah mempertimbangkan untuk menggabungkan kemampuan serangan elektronik ke dalam desain yang mirip dengan IR-18G Growler. Dalam upaya mewujudkan peran seperti Growler untuk jet tersebut, Boeing mungkin akan berupaya memperluas kemampuan perang elektronik jet tempur itu dengan peralatan seperti pod pengacu tambahan dan subsistem pendukung lainnya, papar Breaking Defense dalam artikelnya. Saat ini, USAF tidak memiliki platform serangan elektronik organik dan sepenuhnya bergantung pada Growler milik Angkatan Laut. Produksi pesawat tersebut dijadwalkan berakhir pada tahun 2027, sehingga meningkatkan EX dengan kemampuan ini dapat menjadi pilihan yang layak. Baru-baru ini, Defense One mengungkapkan berita tentang kemungkinan masa depan untuk F-15EX Eagle 2, yakni menjadikan kru kedua sebagai pusat armada pesawat tempur tak berawak. Dalam peran ini, pilot akan menerbangkan pesawat dan bertanggung jawab atas sistem persenjataan di dalam pesawat, sementara awak kursi belakangan akan menerbangkan dan mengelola satu atau beberapa wingman otonom.
Ide itu telah dilontarkan sebelumnya dan seiring USAF terus mengejar sistem yang lebih otonom, hal tersebut mungkin akan menjadi kenyataan. F-15 Eagle sendiri bukanlah nama yang asing bagi Indonesia. Indonesia bahkan selangkah lagi dalam upaya mendapatkan F-15 Eagle 2 dan mengejar kontrak aktif. Seperti diketahui, Indonesia memang secara serius mengincar jet tempur tangguh tersebut. Hal itu terbukti dengan ditandatanganinya sebuah MOU dengan Boeing pada Agustus 2023 lalu. Dalam MOU tersebut, Indonesia berencana mengakuisisi 24 unit F-15 Eagle 2. Rencananya, F-15 Eagle akan diduetkan dengan Rafale untuk menjadi tulang punggung Angkatan Udara Indonesia di masa depan.